Hey, saya Aili, dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas emiten Fast Moving Consumer Goods, yang adalah anak usaha dari Indofood, yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur. Indofood CBP Sukses Makmur atau ICBP, masih tangguh sebagai pemimpin pasar, saat industri Fast Moving Consumer Goods mengalami perlambatan. Diperkirakan penjualan ICBP akan lebih kuat di semester kedua dengan margin yang lebih solid. Kinerja ICBP tetap teguh meskipun menghadapi tantangan makro. Hal itu terlihat pada performa emiten grup Salim ini pada kuartal kedua, yang ditandai dengan penurunan daya beli. Keuntungan menjadi lebih rendah, terutama diakibatkan oleh volume penjualan yang datar dan bahkan cenderung menurun di semua segmen. Namun ICBP menikmati pangsa pasar yang lebih tinggi, di saat industri menunjukkan penurunan pada semester pertama 2023. ICBP tangguh berkat dominasinya di pasar, yaitu menguasai sekitar 78% pangsa pasar, dan didukung oleh kekuatan harga yang kuat. Terlepas dari tantangan yang dihadapi industri konsumer, hasil kinerja ICBP pada kuartal kedua menunjukkan tantangan yang sama, dengan yang dialami oleh perusahaan konsumer lainnya. Lalu bagaimana kondisi fundamental Indofood CBP Sukses Makmur saat ini? Yuk kita review. Tapi sebelum itu, ayo di-like, di-share, dan di-subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Kinerja ICBP masih sesuai proyeksi, dengan tanda-tanda pemulihan daya beli dapat terjadi pada semester kedua 2023. Pendapatan ICBP dari segmen mie instan tumbuh datar pada kuartal kedua, terutama karena harga jual rata-rata yang lebih tinggi dari harga tahun lalu, mengingat ICBP belum menaikkan harga untuk tahun ini. Sementara segmen produk susu masih penuh tantangan pada kuartal kedua, seiring dengan tantangan perlambatan industri dan meningkatnya persaingan. Titik harga yang tinggi dari kenaikan tahun lalu juga mempengaruhi volume penjualan terutama pada susu kental manis, yang menargetkan segmen menengah ke bawah. Mengenai pasar luar negeri, ICBP mengantisipasi penjualan akan lebih kuat di semester kedua, terutama dari Penhill. Manajemen ICBP mengakui persaingan ketat terjadi di segmen produk susu, karena semakin banyaknya pemain baru. Selain itu, daya beli melemah pada segmen masyarakat berpendapatan rendah belum sepenuhnya pulih. Akibatnya, hal ini berdampak signifikan pada kategori susu kental manis, yang menyasar segmen berpendapatan menengah ke bawah. Sebaliknya, segmen susu cair relatif lebih baik, dengan pertumbuhan volume melambat ke tingkat datar. Di sisi lain, Indofood CBP Sukses Makmur telah mengumumkan hasil kinerja keuangan yang mengesankan untuk semester pertama tahun 2023. Dalam periode ini, perusahaan mampu mencatatkan pencapaian yang membanggakan, dengan peningkatan signifikan dalam beberapa aspek penting. Pertumbuhan yang paling mencolok adalah penjualan ke pihak ketiga, yang melonjak dari 13 triliun rupiah menjadi 14,1 triliun rupiah, serta penjualan ke pihak berelasi yang meningkat dari 19,4 triliun rupiah menjadi 20,2 triliun rupiah. Total penjualan neto pun tumbuh sebesar 5,8% dari 32,5 triliun rupiah menjadi 34,4 triliun rupiah pada semester pertama tahun ini. Selain itu, perusahaan berhasil mengurangi beban pokok penjualan dari 22,1 triliun rupiah menjadi 21,9 triliun rupiah yang berkontribusi pada peningkatan laba bruto yang sangat signifikan dari 10,4 triliun rupiah menjadi 12,5 triliun rupiah. Tidak ada peningkatan dalam beban penjualan dan distribusi yang tetap berada di nilai 3,7 triliun rupiah, sehingga laba usaha tetap mengalami peningkatan yang cukup mencolok dari 5,8 triliun rupiah menjadi 7 triliun rupiah. Yang paling menggembirakan adalah laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk yang melonjak pesat dari 1,9 triliun rupiah menjadi 5,7 triliun rupiah di semester pertama tahun 2023. Secara keseluruhan, ICBP mencatatkan kinerja keuangan yang kuat, dengan pertumbuhan aset dari 115,3 triliun rupiah pada Desember 2022 menjadi 119,9 triliun rupiah di bulan Juni 2023. Ekuitas perusahaan juga bertambah signifikan,
mencapai 60,8 triliun rupiah di bulan Juni 2023 dari 57,4 triliun rupiah pada Desember 2022. Namun, perlu diperhatikan bahwa liabilitas juga mengalami peningkatan dari 57,8 triliun rupiah di bulan Desember 2022 menjadi 59 triliun rupiah di bulan Juni 2023, dengan debt to equity ratio saat ini mencapai 149%. Prestasi lain yang perlu ditekankan adalah perolehan arus kas dari aktivitas operasi sebesar 4,3 triliun rupiah pada semester pertama 2023, dengan peningkatan nilai arus kas sebesar 1,2 triliun rupiah hingga akhir Juni 2023, meskipun terdapat penggunaan kas yang cukup besar, senilai 1,5 triliun rupiah untuk investasi. Secara keseluruhan, kinerja keuangan Indofood CBP sukses makmur pada semester pertama tahun 2023 patut diapresiasi. Dengan pertumbuhan penjualan yang solid, peningkatan laba yang signifikan dan manajemen keuangan yang cermat, perusahaan ini terus memperkuat posisinya di industri makanan dan minuman. Semua ini menunjukkan bahwa ICBP masih menjadi pemain yang sangat relevan dan kompetitif di pasar yang terus berkembang saat ini. Akhirnya, bagaimana pendapat sahabat semua mengenai emiten Indofood CBP sukses makmur? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijak, dan kita bertemu kembali di Bicara Saham selanjutnya.